سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang terhormat, yang kita banggakan, Ibu Lurah Kelurahan Simpang Rimbo. Yang terhormat Bapak Ketua RT, yang terhormat Bapak Ketua Panitia, yang terhormat, yang saya muliakan dan saya takzimi, sahabat saya Al Ustadz Fahrizal Nover. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang menyangka seseorang yang digelari Rasulullah hamamal masjid, merpatinya masjid, ternyata akhir hayatnya su'ul khotimah. Dialah Sa'labah. Oleh karena itu kita harus optimis menjalani kehidupan ini. Seorang tidak boleh terlalu menyesali masa lalu, karena masa itu tak mungkin dapat diulang. Seseorang juga tak boleh terlalu mengkhawatirkan masa depan, karena kita belum tak tahu apa akan sampai kepada masa itu. Apa yang dapat kita lakukan sekarang, berbuatlah. Seorang maqalat pernah berkata, al-yauma ahsanun mimmadin fahuwa faizun. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Al-yauma sawa'un mimmadin fahuwa khasirun. Orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia rugi. Kemarin dapat 100.000, hari ini 100.000, besok 100.000 lagi, rugi. Karena harga cabai hari ini tidak sama dengan harga kemarin. Al-yawma qabihum mimmadin fahuwa saqiyun. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka teruslah berbuat agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan akan dirinya apa yang akan dia perbuat untuk hari esoknya. Setiap kita selalu mengenang masa-masa lalu. Mungkin di antara kita sekarang ada yang kelahiran tahun 70, ada yang kelahiran 65, ada yang kelahiran 72. Orang menyebutnya itu generasi, ya, generasi golden, generasi emas.
karena dia telah melompati bermacam-macam zaman dan dia mampu melewati zaman itu, dan zaman itu tidak diulang lagi di zaman sekarang. Ya. Ibu-ibu ini ada tak mengalami zaman musim main yeye? Pasang karet di sana, lompat-lompat. Maka orang dulu pada umumnya sehat-sehat. Semua permainan muat sendiri. Kasing muat dewek, ketapel petet muat dewek, enak. Tembak-tembakan bedil bulu muat dewek. Main canting muat dewek, mobil-mobilan buat dewek, main kasing buat dewek. Maka generasi itu generasi yang sehat-sehat, generasi yang pemberani, dimanapun berjalan dari satu kebun ke kebun yang lain tidak pernah takut kena begal. Yang ditakutkan cuma kalau ada harimau, itu yang takut, yang lain tidak. Biasa yang namanya jalan 2-3 kilo dari kampung keluar, biasa saja. Saya mengalami pakai radio 2 ban nasional Panasonic. Nunggulah jam 1:30, jam 2. Nunggu apa? Nunggu sandiwara radio sahur sepuh. Pemeran utamanya Brahma Kumbara. Nama aslinya Ferry Fadli. Kemudian kapan? Masa-masa indah saat Edisut jadi pembawa acara yang pada akhirnya nikah sama Ice Cindrawati. Itulah. Oi bakayu dengan perahu sambil dengar lagu yang hujan turun lagi. Oi bukan main rasanya. Masa itu tidak ada yang namanya WA, tapi tahu saja kapan bertemu dan berkumpul dengan teman-teman. Berdebar hati saat tukang pos datang, jangan-jangan ada surat yang datang untuk kita. Tidak banyak aksesoris keindahan yang membangkitkan hawa nafsu, tapi generasi itu rasanya enak dan rasanya kita zaman-zaman itu. Ya. Mulailah kalau nak baca novel, karangan Freddy S, Maria Francisca, enak. Kalau yang pornonya Eni Arrow, ya. Kalau yang silatnya senangnya nunggu per episode buku keluarnya Wiro Sableng, ya. Indahnya zaman itu, ya. Udah biasa gitu. Rumah tak pula enak, kamar tak juga pakai AC, tapi tidur bukan main nyenyak, ya. Kitalah yang generasi yang mengalami riuhnya suara mesin ketik di ruang kerja, keletak, masukkan karbon, salah saya ke huruf, remas, keluar, lempar lagi, buat lagi baru. Tapi tangan kita pun masih lincah mainkan gadget sekarang, ya. Kita telah begitu banyak melewati masa demi masa perputaran zaman, tapi kita mampu beradaptasi dengan masa-masa apapun yang kita lewati. Maka sering orang mengatakan ketika kita tidak mampu merubah suatu keadaan, yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Ya, Pak. Maka syukuri apa yang ada, nikmati apa yang kita miliki, sabar terhadap apa yang belum kita dapatkan, karena semua pasti akan indah pada waktunya. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kita ini latar kabunna tabaqa an tabaq, adalah kamu itu meningkat. Kata Rasulullah, saya bacakan hadisnya tadi, ya, ahsanun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ya, wasarrun nas man tola umruhu wa sa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya.
kita tak usah menstandarkan peningkatan kebaikan kita dengan orang lain. Kita standarkan dengan diri kita sajalah. Alhamdulillah. Ya dulu jarangnya ada dunia yang namanya sholat tahajud. Alhamdulillah 1446 ini dapat sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Nah, orang mungkin 10 rakaat, kita cuma dapat 2 rakaat. Alhamdulillah. Dulu yang namanya sembahyang subuh pada umumnya jam 7, jam setengah 7, alhamdulillah. Kini lah bisa sholat subuh ke masjid. Walaupun orang mungkin tiap subuh awak dalam seminggu cuma 3 kali. Alhamdulillah. Manusia itu dalam ilmu mantek sering dikatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu baharu, setiap yang baharu pasti berubah. Manusia ini bahagian daripada alam, maka manusia adalah baharu. Sebaik-baiknya manusia, dia tetap adalah manusia, dia berpotensi untuk menjadi orang yang tidak baik. Sejahat-jahatnya manusia, dia tetap adalah manusia, dia punya potensi untuk menjadi orang yang baik. Sering orang mengatakan tuah ayam yang bisa ditebak, tuah manusia tidak ada yang tahu. Maka setiap orang jangan sekali-kali meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita mengatakan, masa Pak Ketua Panitia tidak bisa berarti ya sekarang orang masih gagap. Kalau jadi anggota DPR gagap, apalah dapat dia cakap, yang penting orangnya ramah. Nah, dengan orang baik, tutur katanya sopan. Ya. Kita manusia itu, ya, kata Imam Syauqi, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawwa'a. Orang yang tidak ada, dia akan menjadi cerita bagi mereka yang masih ada. Kita ini akan jadi cerita kalau kita sudah tidak ada. Ibu suatu saat mungkin 2 tahun berikutnya jadi camat, karena kebetulan jadi camatnya di Tanah Kurang, umpama tidak di Alam Berajo ini, ya. Tapi cuma sih Allah, kami ingatnya dulu waktu ibu itu masih lurah. Kenapa? Karena itu yang kita kenal. Ya. Bapak Ibu pernah ada bapak nyolatkan jenazah? Pernah ada? Pernah. Saat jenazah sudah disolatkan, doa sudah dipanjatkan, biasanya imam ke depan ngomong ini, saksikan bersama-sama, si Anu bin si Anu ini orang yang baik, 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 baik. Kadang pakai bahasa Arab tuh, fire, fire, 3 kali. Kalau jenazah itu benar-benar orang baik, antara mulut dengan hati itu Pak enak ngomongnya. Ini kadang-kadang tidak. Saksikan bersama-sama, si Anu bin si Anu yang baik, baik. Kawan mulai berbisik, mana pula baik? Dia tahu lagu berangnya dia itu. Menyebut baik beda dari ikhlas. Nah, kita akan jadi kenangan. Maka saat kita masih bersama seperti ini, buatlah kenangan-kenangan yang indah. Enak. Kita yang satu komplek, yang perumahan, enak. Yang kadang-kadang kita rumah kumpul di sini, pada umumnya kita tidak sekampung, betul Pak? Pada umumnya kita tidak sekampung. Yang membuat kita bersaudara ada namanya Yasin dan RT. Nah, disitulah kita ngumpul. Kan mana rumah kau? Nah, aku kesana tuh rumah aku tuh. Oh, situ ya. Kau orang mana aslinya? Aku orang Palembang ya. Memang. Kau? Aku orang Jambi. Jambi kau di mana? Di Bungo. Rumah kau di mana? Situ. Kau kerja di mana sekarang? Aku kerja di kantor camat. Situ kau. Itulah jadi saudara kita. Tadi aku bilang nak balik tak? Bilang Yasin dan RT walaupun tidak bisa datang setiap malam Jumat, minimal sebulan 2 kali datanglah. Menunjukkan bahwa ada suatu saat nanti kita butuh dengan orang. Nah, saat sekarang mungkin kita banyak nolong orang, bertakziah dengan orang yang kesusahan. Tolong. Nah, dengan demikian apa?
inilah kalau kita menjerit di rumah kita kebakaran, tolong, 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 yang datang pertama bukan pemilik kita di kampung Pak, tetangga sebelah kita dulu yang mendengar petikan minta tolong itu. Kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita kasar dengan orang, tolong, 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 apa kata orang? Lantak kau, mati kau tahu. Dunia kau punya keahlian lah. Hah? Jangan. Ya. Kalaupun lagi naik daun jangan sombong. Yang naik dahan itu lagi jatuh, apalagi naik. Kita senang dengan orang yang pintar, kita senang dengan orang yang alim, ya. Tapi paling kita tidak senang dengan orang yang sombong, menghargai orang, hargai, ya. Sambil jalan ketemu salaman, kemana, ya. Kita kan orang Indonesia ini yang membuat orang luar negeri itu kagum tuh pintar basa-basi. Itulah orang Indonesia ini. Lah jelas kawan keluar dari rumah pakai pakaian korpri, tangan sebelah megang tas, pas keluar rumah tetangga sebelah, kerja ya Pak. Lah ya. Siapa yang dapat ulang kalimat tadi ambillah HP gitu. 3 minggu ngapal itu. Ya, oleh karena itu di tahun 1446 Hijriah ini, ayo kita lebih menikah. Perasaan, ya, ayo saya punya anak, ada banyak, cuma 5. Ya, itu kena lahannya cuma sekol, jadi 5. Ya. Kalau 2 lahannya mungkin 10. Ya. Ada salah satu anak saya tuh, kalau saya pakai duit 5.000, terima kasih ya. Coba balik bawa roti, terima kasih ya. Nah, kan? Misalnya pas balik lagi kuenya dikumpulkan masuk asoy bawa balik kan? Mbahmo kan? Nah, itu kan apa namanya itu? Kecil kalimat itu, terima kasih ya. Senang hati dengarnya. Karena kecil ucapan itu, tapi besar bagi kita yang memberikan. Sama lah ketika kita diberikan oleh Allah, kita ucapkan syukur, itu dia nikmat itu akan menjadi bertambah. Itulah makna daripada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apapun terjadi yang masa lalu, biarlah itu hanya sebuah kenangan. Masa lalu sudah, ya, kita nih masuk sekarang umur 50, saya 55 sekarang umurnya. Nah tua, ya. Kalau dulu ya tidurnya lagi muda, beradak-beradak manki, lalu main belakang-belakangan. Ya. Dulu yang tercium bau minyak harum, kini mulai minyak kayu putih. Ya dulu ibu-ibu nih langsing, sekarang langsung. Nah apa ya? Tidak kan tinggi, melebar dulu lagi dah. Tapi kan apakah melebar itu menghilangkan rasa cinta kita? Tidak. Maka sering orang mengatakan bukan tinta, ya, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Kalau kita sudah mencintai, maka apapun keadaan pasangan kita, kita harus terima, kita syukuri. Di antara banyak perempuan yang ada di dunia ini, cuman dialah yang mau dengan saya. Di antara banyak laki-laki di atas dunia ini, cuman dialah yang suami sah. Maka jangan banding-bandingkan suami kita dengan suami orang. Jangan kita banding-bandingkan bini kita dengan bini orang. Kalau ibu, tetangga ibu, leko ngato-ngato ibu, cerewet dengan ibu, tak usah marah bu, ambil laki ya, baru udah tahu. Lah ibu lah, ya.
berbahagialah. Kalau zaman jahiliyah dulu Pak Ustadz Novel, lahir anak perempuan itu merasa dipermalukan keluarga, sampai ada yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, ya. Tapi sekarang ternyata setelah Rasulullah lahir, apa kata Rasulullah? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, tidak diletakkan di bawah telapak kaki bapak. Nah, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. Berapa kali ibunya? Bapaknya? Nah, jadi ibunya 3, bapaknya 1. Ya. Lihat sekarang Bapak Ibu, banyak laki-laki pengen jadi perempuan, betul Pak? Mencong-mencong tuh, jantan galau tuh. Ternyata betul. Suami pegawai, istri pegawai, gaji istri di tangan istrinya, gaji suami, nah, yang kau megang lah. Maka pada umumnya para suami lebih kurus daripada istrinya. Bukan kurang makan, banyak makan hati, ya. Tuh. Lihatlah, kalau suaminya naik pangkat, istrinya langsung ikut naik pangkat, Pak. Kalau istrinya yang naik pangkat, suaminya malah kadang turun pangkat. Itulah. Kalau suaminya jadi apa? Kepala dinas, istrinya langsung diangkat jadi ketua Dharma Wanita. Itulah. Kalau suaminya jadi bupati atau wali kota, istrinya langsung diangkat jadi ketua tim penggerak PKK. Kalau suaminya jadi Kapolres, istrinya langsung diangkat jadi ketua Bayangkari. Coba kalau suaminya jadi bupati, istrinya jadi bupati, suaminya apakah jadi bapak PKK? Kalau istrinya jadi kepala dinas, apakah istrinya jadi bapak Dharma Wanita? Apa lagi kurangnya perhatian kaum laki-laki kepada kaum perempuan? Berbahagialah ibu yang ditakdirkan oleh Allah menjadi perempuan. Nah, oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tidak semua keinginan akan berbuah sebuah kenyataan, ya. Sering orang mengatakan, ya, kilau dia pemaaf tapi tidak bisa melupakan, ya. Kalau sudah bertengkar saya dengan orang rumah itu kadang-kadang, ya, dia masih nyeritakan kejadian 10 tahun yang lalu. Ingat tak dulu? Ingat tak dulu? Aku udah ingat lagi, ini masih. Nah, ada kawan babini lagi, Pak. Babini 2, babini muda. Tapi bini mudanya lebih tua daripada bini tua. Itu bini muda mana? Dia bilang bini muda, tapi umurnya lebih tua daripada bini tua. Oh, rupanya bini muda tuh namanya istri yang kedua, walaupun umurnya lah sudah tua. Oleh bini tuanya tanahnya, nah, sudah teralah, antara itu. Rupanya pergi lari ke mulut rimau, masuk ke mulut buaya. Bukan tambah senang, malah tambah saro. Balik ke rumah lagi ke bini tua, talaknya lagi sudah, ya, cerai badang tular. Sabar. Apa? Gak ada yang nyuruh berhenti.
Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyesalan selalu datang yang terlambat. Karena tara izil mujrimun, nanti engkau akan melihat kata Allah orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa. Nah, dia menundukkan wajahnya di hadapan Allah. Baru dia mengatakan, ya Allah, kini aku percaya hari kiamat itu ada. Dulu aku mendustakan. Aku percaya ya Allah, hari kemudian itu ada. Rabbana absarna, aku percaya, aku telah melihat ya Allah. Farji'na, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Dan kami tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan jahat kami nantinya. Tapi itu sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, kalau kita bertobat sekarang masih ada gunanya, ya. Banyak sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh dominannya pada sholat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena dalam doa salat tahajud itu apa? Menggambarkan kita memang hubungannya dengan Allah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi bihinna. Ya Allah, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan segala isinya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal arwahina. Engkaulah ya Allah yang merajai langit dan bumi dan segala isinya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Engkaulah ya Allah yang menerangi langit dan bumi ini dan segala isinya. Walakal hamdu ya Allah, segala puji bagimu, antal haq, engkaulah yang benar ya Allah. Wa qauluka haq, perkataanmu, firmanmu benar ya Allah. Ya, waliko ukahak, perjanjian bertemu denganmu adalah benar. Wal jannatu hak, surgamu adalah benar. Wan naru hak, nerakamu adalah benar. Wan nabiyyuna hak, nabimu adalah benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kupasrahkan diriku kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. Wa alaika hakamtu, dan segala keputusan aku pertimbangkan keputusan itu menghadap kepadamu ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Hafal doa salat duha dah? Yang hafal doa salat duha saya bagi duit. Tunjuk tangan yang hafal doa salat duha. Ya, siapa yang hafal doa salat duha? Usolli sunatan duha. Nian. Doa lo. Jangan dapat duit. Doa salat duha. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Nah, di sini akan muncul nanti doa yang kita panjangkan betul. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardh fa'akhrijhu, jika rezeki kami kau masih dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika rezeki kami kau jauh, tolong dekatkan ya Allah. Wa in kana muksiran fayassirhu, jika rezeki kami kau sulit, engkau mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezeki kami kau haram, engkau halalkan ya Allah. Suami berangkat kerja, istri mengiringi dengan doa. Dia mudah dapat rezeki, pas balik nibu dapat duit kita hari ini. Alhamdulillah. Jangan yang banyak dapat duit, kalau banyak dapat duit aja bini belak dia tu adalah papasan deh. Menyusahkan diri sendiri. Kenapa? Hidup ini
kita jangan terlalu banyak persyaratan untuk berbahagia. Maka kalau kita baca kitab Sirah Salikin bab tentang bersyukur, qanaah, kita tidak boleh memikirkan sesuatu di luar apa yang ada di hadapan kita. Nak elok, nak buruk, nak edar bini kita, itulah bini kita. Dia memikir enaknya kalau bini awak macam bini channel itu jangan lagi. Lagi kau lah bagian kan. Nah, dengan kita seperti itu, walaupun kita kesepian, tapi hati kita dalam keramaian, ya. Walaupun mungkin rumah kita sempit, tapi hati kita dalam keadaan lapang. Maka itu yang kita harapkan dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak persyaratan untuk menjadi orang yang berbahagia. Ciri-ciri orang yang bahagia itu dia selalu ceria. Ya, kalaupun dia susah, dari nampaknya dengan hati dia tuh susah. Ketemu kan, payahnya on gini kok, payah kau tahu yang payah aku payah juga. Sudah. Dengan demikian, ya tenang. Orang yang pikirannya tenang, jiwanya tentram, ya, mudah berbahagia, hidupnya selalu ceria, biasanya wajahnya akan lebih muda daripada usianya. Ada orang sudah umur 50 tahun tapi kayak umur 30 baik, betul tak? Ya Allah, ngapa? Bawaan tuh ceria. Tapi ada orang kalau umur 30 wajahnya macam umur 60. Dia umuran nyengir. Susah nih boy. Ada orang tua kita bilang pedih di mata ya diusap, pedih di hati ya ditekan. Kalau kita mungkin hidup kita ada kegelisahan, tidak perlu kesusahan kita diceritakan kepada orang lain. Selagi masih bisa kita selesaikan dulu lah. Sebab kesusahan kita ketika kita ceritakan kepada orang, belum tentu orang langsung nulung. Ya? Saya cerita, Bapak, susahnya hidup saya gini kampung. Saya beli mobil kemarin, DP-nya 30 juta. Bayarnya gini kau harus bayar tiap bulan 3.500.000. Mau gaji awak sebulan cuma ada 6 juta. Anak kuliah di sana, apa kan 1.000 iyo kan bagi saya duit. Nah kan, paling itu ngomong, lolo deh. Tahu gaji kecil, masih tak berutang kau, ha? Ya Pak, orang kalau dapat beli mobil, alhamdulillah. Orang Fortune, orang Pajero, kita kijang jantan pula. Nah, itu bagian kita. Yang penting kalau hari hujan, tidak kehujanan. Kalau hari panas, tidak kepanasan. Orang ke bungo 4 jam, awak ke bungo 7 jam. Ya? Kena kijang, ada. Kawan itu dong. Macam mana supaya sama-sama sampai ke bunga? Dia berangkat jam 6, awak berangkat jam 2. Saya bilang tadi, ketika kita tidak bisa merubah sebuah keadaan, yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan. Sehingga insya Allah ya umur kita panjang, jiwa kita tenang, kawan kita banyak, anak-anak sayang dengan kita sayang dengan keluarga. Buatlah hidup ini nyaman. Rezeki tidak hanya dalam bentuk duit, anak sehat itu rezeki. Ada orang gajinya kecil, anaknya juga ada apa nama itu, ternyata kena anaknya gak pintar dapat beasiswa sehingga tidak perlu mengeluarkan duit menyekolahkan anak. Itu juga bahagian daripada rezeki ya. Suami setia itu rezeki, istri baik perangai itu juga rezeki. Maka buatlah semua kehidupan kita ini menjadi rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku nak dengar alarm hatiku kalau begini. Ya, aku tadi buat jam 22:30. Sekarang jam 22:28. Berarti tinggal 2 menit. Panjang pendek sama be, lem juga Pak.
Kalau dipanjang langsung ditambah ada juga. Paling sepatu itu lagi sekali. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ya, umur semakin bertambah itu jelas. Tapi dengan umur bertambah, kebahagiaan kita berkurang. Ya, kita tua-tua ini juga perlu ya. Perlu bermesraan juga walaupun kakek dengan nenek. Ya. Walaupun kata orang setelah punya anak, setelah kita punya cucu, lebih sayang dengan cucu daripada anak. Itu betul secara hati nurani. Tapi kalau nenek itu sayang dengan cucu, jangan lamanya di rumah cucu tuh, kasihan dengan datuk nama dewean di kamar. Itulah saya, itu namanya suatu ketika buktinya bahwa kita itu walaupun tua masih menyayangi dan saling memperhatikan. Ada suatu ketika seorang kakek balik dari kebun, mikul sepeda. Ditanya neneknya, kenapa kek sepedanya digotong dipikul? Ini nek ban belakangnya bocor, tidak bisa dipakai. Makanya nenek kakek pikul. Dalam hati nenek, ya Allah, kasihan kakek ini. Demi keluarga dia sanggup mikul sepeda dari kebun sana. Tunggulah kek, nanti nenek akan belikan ban sepeda baru untuk kakek. Dalam hatinya baik. Di saat yang sama, sang nenek rupanya ditengok kakeknya, anting-antingnya cuma sebelah. Ditengok oleh kakeknya, Allah, kasihan nenek nih, anting-antingnya cuma sebelah. Mungkin malu dia di tengah kawannya. Tunggulah nek, nanti kakek akan belikan anting-anting yang sebelahnya. Dalam hati ya. Besoknya sang kakek ke pasar mau sepeda, di sana nenek mau servis. Sang nenek ke pasar juga, disangka kakek mau belanja. Ternyata apa yang terjadi bapak? Rupanya di pasar kakek jual sepedanya, dibelikan anting-anting sebelah untuk neneknya. Rupanya nenek sampai ke pasar jual anting-anting yang sebelahnya, dibelikan ban sepeda untuk sekok balik bawa ban sepeda, sekok balik bawa. Artinya apa? Walaupun mungkin tingkat kemesraan kita tak seperti pengantin baru, tapi tingkat perhatian kita tetap masih seperti yang dulu. Ya, kita terus merasakan ingin bersama. Ya. Kalau kakek sakit kepala, pengen nenek yang mijit kepalanya. Pada suatu saat nenek sakit pinggang, kakek yang mijit badannya. Itu nikmatnya kehidupan ini. Di tengah-tengah lagi ini asli-asli macam tuh, malaikat Israel datang. Selesai sakit. Siapa yang dapat menghalang malaikat Israel karena datang? Kan? Kawan saya kemarin Pak, lagi merokok di pinggir sungai, rokoknya jatuh, mati Pak. Maka kata Sayyidina Ali, nu'ammil fid dunya tawilun wala nadri iza janna layli hal na'isu ilal ghaddi kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin asa minad dahri ilad dahri. Setiap manusia itu ingin hidup untuk selama-lamanya, tapi ketika malam telah berganti dengan siang, siapa yang dapat menjamin apakah dia masih hidup sampai esok hari? Begitu banyak orang yang sehat walafiat sekarang bugar mati mendadak tanpa sebab. Begitupun banyak orang yang sakit dari hari ke hari tapi tidak meninggal. Kemarin masih main gitu, main WA kan tadi malam. Tapi ada kawan saya kok ini enggak? Nah, sebulan nggak boleh. Mati dah. Kita nungsian nengok itu dah. Oh, kalau macam kau Tuhan, mati kan dah. Kami dah tinggal nengok di macam ni. Memang ajalnya belum. Maka kalaupun harus mati, tinggalkanlah kenangan yang baik ya. Kata Sayyidina Ali,
waladatka ummuka ya bna adam wan nasu bakian yadhakuna sururo fa'man li nafsika antakuna iza bakau fi yaumi mautik dohikam masruro. Kamu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis, orang-orang di sekelilingmu tertawa dan bergembira karena kelahiranmu. Maka berbuat, beramallah yang membuat kamu tersenyum ketika meninggalkan dunia ini, sedangkan orang di sekelilingmu menangis dan berduka cita karena kehilanganmu. Itu kita pengenkan hidup ini, ya. Kehadiran kita diharapkan, ketiadaan kita dirindukan, ya. Jangan kita datang orang gelisah, kita pergi orang ucapkan alhamdulillah. Awak lagi duduk berempat berlima, kawan berding itu, kawan datang juga setan coba tu nampak. Awak belum lagi masuk tapi bilang kita setan nak. Hanya nggak, sudah, ada. Kalaupun jadi preman itu kan masih muda dulu, jadi tak lagi ya. Ada kan orang kalau dimarah sama anak muda, lu kau tu lagi tak? Tiba-tiba batal lah mabuk, datuk kau dulu, bukan dulu kan? Jangan lagi nah, cukup lah datuk dulu, enak di bawah tak? Mana sih pula? Aku baru batal lah mabuk, datuk kau dulu 30 sen gitu. Sekalilah kan? Bapak Ibu, hadirin rahmati Allah, kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Demikian dululah saya ceramah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau memang tidak ada lagi sumur di ladang, tolonglah jangan sampai ibu tak mandi ya. Kalau ada sumur di ladang, buatkan susu segelas lagi. Kalau ada umur kita panjang, tolonglah aku diundang agak sekali lagi. Nah, asal cocok perundingan kita. Nah, kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di balik bukit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan saya dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi ya. Kalau ada jarum yang patah, jelas itu bukan saya yang matai. Manusia memang tidak ada yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak ya. Buah durian, buah kedondong, sekian teludong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung garuda, si burung balam, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.